Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Apa kabar di pagi hari ini? Haleluya, kenalin kalian sangat luar biasa, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita mendatang menghadap Tuhan, kita membeli hormat puji syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dalam ibadah pagi ini sejak awal sampai berakhir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. 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 Kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah pencipta langit bumi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami sekalian, pemeliharaan Tuhan yang ajaib 1 minggu lamanya. Terima kasih juga buat hari ini ya Tuhan, Kau boleh himpunkan kami bersama keluarga, saudara-saudara seiman ada di tempat ini di rumah Tuhan untuk bersama-sama datang memuji memuliakan Engkau, menaikkan syukur hormat kami karena Tuhan layak dipuji disembah, karena keselamatan hidup kekal yang Kau anugerahkan, karena penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, Bapa yang baik. Kami juga datang kepadamu mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali hidup kami tidak menyukakan hati Tuhan. Apakah itu pikiran, perkataan, perbuatan kami. Seringkali mendukakan hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Karena itu kami datang juga padamu pagi ini kepada Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Kami mohon ampunilah dosa kami. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan pagi hari ini dalam ibadah pagi ini biar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang menjadi ibadah yang sejati. Tuhan yang diagungkan, dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan, di situ ada kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu, di situ ada berkat dan mujizat. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermazmur bersama-sama. Kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23.
Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 kita baca bergantian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumpun hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah perlawanan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali merasa seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi mari sama-sama Bapak Ibu mulai pagi ini kita kembali belajar, selalu meletakkan segala harapan kita di tangan kuasa Tuhan. Dan mari kita selalu tetap percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menjadi setiap kita. Mari kita juga selalu menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kita percaya setiap yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman kita, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan.
seringkali kami menjauh dari Engkau Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kadang kami merasa kami seperti orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidup kami. Mulai pagi ini Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan Yesus, untuk selalu tetap percaya meski kami tidak melihat jalan yang ada di depan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami selalu menyembah Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita mengatakan, kita tetap percaya. Percaya, walau tak melihat jalan di depannya, tak pernah ku ragu tentang penyebab yang terjadi dalam hidup kami, terjadi di dalam hidupku. Apakah kami lakukan kasih-Mu Tuhan Yesus? Tetap percaya, tetap percaya, walau tidak melihat jalan di depanku. Tak pernah lagi kau ragukan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, Haleluya. Haleluya. Puji-pujian bagi Tuhan kita. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, alangkah betapa elok dan indahnya bila saudara iman hidup rukun dalam persatuan. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan dengan kanan kiri. Mari kita ikut dalam Tuhan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Baiklah, kita sama-sama akan buka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, sebelumnya tadi pagi udah ada rencana saya dengan ibadah pada pagi hari ini. Berhubung tadi malam Bapak Ibu tiket malam jadi hampir semalam enggak ada di sana. Jadi puji Tuhan, istri saya terus ngajak ibadahnya Bapak, ibadahnya. Bagi anak Tuhan, tidak ada yang bisa melihat walaupun apapun keadaannya tetap ibadah, karena tanpa ibadah kehidupan kita akan sia-sia. Jadi saya bersaksi bercerita sedikit beberapa minggu yang lalu, yaitu bulan Maret yang lalu, tepatnya tanggal 18 hari Jumat. Saya sangat terkejut dengan saudara saya yang berada di Kesuruhan telah mendahului kami sekeluarga. Kami 6 orang bersaudara, semua Kristen, 5 laki-laki, 1 perempuan. Jadi yang telah meninggal, yang telah menurut kami keluarga itu yang nomor 3. Tapi meninggalnya Bapak Ibu bukan dengan cara yang wajar. Hari itu ada kejadian yang satunya hari Kamis juga seperti itu, karena keputusasaan karena istrinya habis operasi, habis itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh, tambah lagi dia kan kena radang usus buntu, jadi mungkin sudah nggak ada lagi pikiran kan, jadi pikirannya buntu juga, akhirnya mengambil jalan pintas. Pagi-pagi itu Bapak Ibu, saya tiket di pusat itu pas Jumat hari Minggu kan, saya nggak tahu, dan terus saya Hendy itu yang ngasih tahu saya, kamu nggak tahu katanya ada kabar dari Santi Kampung. Nggak tahu, saya bilang, Pak kamu buka HP, nggak ada, dia punya kabar di sana itu, grup nggak ada. Jadi dia kasih tahu adik saya seperti itu. Terpaksa saya sudah pinggir kan, paginya kan mau turun sore takutnya hujan. Terpaksa saya minta izin itu langsung turun dari makan pagi. Puji Tuhan, sepanjang perjalanan memang hujan Bapak Ibu. Rupanya kuasa Tuhan menyertai perjalanan saya turun pun sendiri. Sepanjang perjalanan itu jalannya licin Bapak Ibu. Pas sampai MKO itu bilang hujan berhenti. Jadi setiap sampai lokasi hujan tuh hujan berhenti sampai ke sungai. Tuhan hujannya memang nggak kena saya. Nah saya waktu itu nggak ada bawa jas hujan. Puji Tuhan, puji Tuhan itu sering bisa terjadi dalam kehidupan saya. Itulah Bapak Ibu, hidup ini begitu banyak permasalahan, berjalan hidup, cobaan hidup yang mungkin kita merasa berat, yang mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi kalau kita terus berusaha berupaya tetap mengandalkan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, yakinlah Tuhan tetap menuntun kehidupan kita walaupun apa yang terjadi. Apalagi zaman ini, zaman yang semakin sukar dan sulit. Jadi saya sebagai
Padahal kami ini Bapak Ibu semua terlibat pelayanan di gereja. Cuman adik saya nomor 3 ini kayaknya nggak terlibat dalam pelayanan gereja. Sehingga dia ikut yang bagian duniawi lah di masyarakat ini. Nah, sebut Tuhan, sebab itu saya bersyukur sebab hari ini Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga, dan saya percaya Tuhan tetap memelihara kita semua jemaat yang ada di sini. Saya percaya hanya iman yang mampu untuk kita bertahan sampai hari ini. Mungkin itu aja saksian dari saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saksi yang sangat luar biasa. Dari saksi ini kita sama-sama bisa belajar bahwa seringkali dalam menghadapi suatu masalah kita hanya memandang kepada masalah tersebut. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang lebih dari segala-galanya, Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan, Tuhan yang dapat memberi kita kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita terus belajar, kita terus berdoa, letakkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa Tuhan. Situ kita akan memperoleh kekuatan demi kekuatan, amin. Dan hingga kita boleh tetap percaya sampai Tuhan datang menjemput kita kembali. Haleluya. Mari pada sekolah minggu tuh maju ke depan, dan kepada hambanya kami persilakan. Sudah, mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami ucap syukur pagi yang indah cerah ini kami kembali datang kepadamu, membawa anak-anak kekasih kami yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami sebagai berkat yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari bahwa selain berkat yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab juga yang besar yang harus kami lakukan sebagai orang tua, yaitu mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan, sehingga sejak usia anak-anak mereka dapat mengenal kebenaran, mereka bertumbuh dalam kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran, dan mereka membagikan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Dan kebenaran itu adalah mereka mengenal siapa Tuhan yang harus mereka puji, mereka sembah, mereka tinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, nyatakan kasih kuasa-Mu, anugerah-Mu buat mereka semua sebentar akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati sertai dari awal sampai berakhir. Sukacita surgawi memenuhi mereka, hikmat Allah menyertai sehingga mereka mampu menangkap setiap kebenaran firman Allah yang ditaburkan, dan itu boleh menjadi kebenaran yang terus bertumbuh dalam hidup mereka dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Sertai berkati urapi guru sekolah minggu yang memimpin anak-anak ini. Tuhan memimpin, berikan sukacita, kekuatan, kesabaran, dan biarlah Tuhan juga memberkati hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha dimanapun mereka berada, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, jauhkan mereka semua dari segala yang jahat, dari awal sampai berakhir. Nama Tuhan ditinggikan, anak-anak boleh semakin hari menjadi anak-anak yang sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa, kami percaya di tangan Tuhan anak-anak kami menjadi anak yang perkasa di muka bumi, anak-anak yang menjadi kepala dan bukan ekor, anak-anak yang tidak minta-minta roti, anak-anak yang diberkati jadi berkat, anak-anak yang melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, anak-anak yang berprestasi, berhasil, beruntung dimanapun mereka melangkah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Anak-anak katakan amin.
surga, terima kasih buat anugerahmu untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah menara perlindungan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Hikmat Roh Kudus mengurapi sehingga kami boleh dibuat mengerti apa yang harus dimengerti, memahami apa yang harus dipahami, dan kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami semua telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Lupa passwordnya. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca, merenungkan, dan memikirkan beberapa bagian-bagian dari firman Allah ini di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Markus pasal yang kelima, kita membaca pada bagian ayat yang ke-24 sampai 34. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 34. Saya akan mulai baca ayat 24, Ibu Bapak Saudara lanjutkan ayat 25, demikian seterusnya nanti 34 kita baca sama-sama. Injil Markus pasal 5 ayat 24 sampai 34. Demikianlah firman Allah. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu berbilang darahnya, dan dia merasa bahwa badannya tersusun darinya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan mengatakan, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang takut dan marah ketika mengetahui apa yang telah dilakukannya. Tapi dia bersungguh di depan Yesus dan mengutus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alkitab berkata yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya dengan setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini saya membawa kita pada sebuah tema, yaitu bangkit dari kegagalan. Apa Bapak Ibu? Bangkit dari kegagalan. Kalau kita membaca dari bacaan ini, kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, menderita sakit pendarahan 12 tahun. Saya tidak tahu pendarahan ini seperti apa,
Tapi mungkin kalau wanita ibu mungkin bisa tahu. Beberapa waktu yang lalu waktu saya di Surabaya, adik saya telepon dan bilang, tolong doakan saya Kak. Kenapa? Karena saya pendarahan. Sudah berapa minggu saya terus pendarahan. Hingga waktu saya jumpa mukanya memang pucat. Kalau dia mencoba untuk mencari pengobatan, baik itu pengobatan medis dokter maupun juga pengobatan tradisional, apakah itu herbal, sehingga sampai dikirimkan oleh temannya di Kalimantan, dikirimkan yang namanya itu akar-akaran. Salah satunya yang terkenal di sini itu bajakan, gitu ya. Dia terus mencoba gitu, tapi bagaimana perkembangannya? Ya ada sedikit perubahan, tetapi tidak signifikan, artinya tidak terlalu nyata cepat begitu ya, mungkin berproses. Tapi saya tanya gimana sampai hari ini? Ya masih tetap, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu hampir terus dia mandi. Cuma memang sering datang-datangan. Nah, saya bisa ketika saya baca ini saya ingat itu. Mungkin ini. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, saya juga membayangkan 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Lama sekali. Kalau bisa hidup dengan kondisi seperti itu, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Memang belum waktunya ya. Dan saya percaya dia ada masuk di dalam sebuah cerita Alkitab di sini. Itu bukan kebetulan, pasti Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Tentunya buat kita yang ada hari ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata pantang menyerah itu mungkin ini lebih tepat disematkan di dalam diri wanita ini. Ini bisa menjadi sebuah karakteristik dalam dirinya ya. Karena apa saudara? Bayangkan 12 tahun dia menderita, berbagai usaha dia sudah lakukan, dia udah kerjakan semua, dari tabib ke tabib ya. Dia coba semua, tapi apa hasilnya? Nggak ada, no, nihil, tidak ada hasil. Bahkan apalagi saudara, bukannya tidak ada hasil, dikatakan keadaannya makin memburuk. Bisa dua keadaannya makin memburuk. Yang pertama bisa saja tabib itu salah kasih obat. Orang flu dikasih obat sakit perut, contohnya gitu. Kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu, ya kan? Malah bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain yang baru. Tapi yang kedua bisa saja memang obatnya udah benar, tapi memang dia nggak sembuh gitu ya. Dia dalam keadaan yang memang sudah makin merosot fisiknya, pasti makin lemah. 12 tahun. Bahkan juga semua yang dia punya dikatakan apa? Hartanya, uangnya apa? Dikatakan habis. Saya habis-habisan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dihabiskannya semua yang ada padanya. Apa aja? Tidak tahu. Tidak juga dijelaskan dia ini orang apa? Orang kaya kan? Orang apa? Tidak juga. Tapi yang pasti semua yang ada padanya. Dari uangnya, mungkin kalau dia kerja gajiannya, kalau dia habis terima THR-nya juga gitu kira-kira. Terus hartanya mungkin dia jual semuanya. Saya teringat seketika ada kisah di perjanjian lama raja-raja yang seorang janda dan anak yang sudah menderita, tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak ya. Waktu seorang nabi datang minta, bikinkan saya kue, dia bilang kami cuma tinggal ini. Setelah kami masak, matilah kita. Gitu. Saudara dikasih Tuhan, ya kira-kira gambarnya mungkin habis, udah nggak ada harapan, hopeless. Bahkan penyakitnya tidak sembuh-sembuh, nggak ada faedahnya semua yang dia sudah lakukan, saudara. Hasilnya mau besar. Tetapi, saudara, kita bisa melihat di sini, itu berita buruknya buat dia, bad news. Tetapi good news-nya apa? Dia mendengar berita tentang Yesus. Nah, ketika dia mendengar berita tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat penyembuhan, maka apa yang terjadi? Menyalalah api pengharapannya. Ya mungkin semula ketika dia sudah mulai gak punya apa-apa, mau ke tabib lagi sudah gak punya apa-apa, kadang makin memburuk, udah hilang harapan, sudah gak bisa, tinggal kedua pas balik mati. Tapi ketika dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dikatakan nih
ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin waktu dia terus berjalan dari tabib ke tabib berobat, dia juga sudah mendengar berita tentang Yesus. Memang karena waktu itu Yesus sangat viral ya. Mungkin di Israel Yahudi kalau ada medsos dia jadi trending topik lah itu Yesus itu. Luar biasa. Di berbagai tempat itu trending topik. Ada seorang menyembuh, ada seorang yang apa itu lumpuh bisa berjalan, buta lihat tuli mendengar Yesus berkata-kata, kerasukan setan bisa diusir. Bahkan yang mati bangkit. Dia mungkin sudah dengar-dengar itu, tapi mungkin sudahlah mungkin. Biarlah itu, mungkin nanti kalau bisa ketemu ya ketemu, kalau enggak gitu, dianggap biasa. Tapi dia sudah mendengar berita itu bahwa Yesus menyembuh. Nah satu ketika memang dia bisa berjumpa dan berhadapan bersama-sama dengan Yesus. Akhirnya mungkin pengharapan yang sudah hilang, sirna, muncul kembali karena Yesus. Nah kita mau lihat sikap pantang menyerahnya di mana? Kalau kita tadi lihat bahwa di ayat sebelumnya gambaran-gambaran kegagalannya, berobat tidak sembuh, uang habis semua, keadaan makin memburuk, itu gambaran kegagalan. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus dan dia tahu Yesus sedang datang berkunjung di tempatnya, dia bilang inilah kesempatan, inilah momentum yang tepat. Bangkitlah kembali dia dari kegagalan, pengharapannya tumbuh, imannya bersemi kembali. Tapi yang menjadi persoalan, menjadi tantangan saudara apa? Dia harus bagaimana bisa berjumpa dengan Yesus. Nah tidak mudah berjumpa dengan Yesus. Itu sama seperti kita. Kalau saya mau berjumpa dengan Pak Jokowi tidak gampang. Dan saya mungkin tidak gampang ya. Harus melewati berbagai barikade. Itu pun kalau diizinkan, kalau enggak mungkin seperti itu. Apalagi dia seorang perempuan saudara. Dia seorang perempuan, dia seorang yang sakit pendarahan. Pada masa itu dalam perjanjian lama orang sakit pendarahan itu tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Bahkan menampakkan diri untuk rambutnya itu tidak bisa. Dia adalah seorang yang dikucilkan secara sosial. Dalam perjanjian lama kitab Imamat, orang yang wanita yang pendarahan tidak boleh keluar kemana-mana. Orang yang bersentuhan dengan dia, sentuh kainnya aja udah najis karena dia nggak najis. Dan itu harus bayar korban. Tidak mudah sudah ini sulit, tapi dia karena kembali harapannya dia mulai berpikir gimana caranya, ada karakter pantang menyerahnya, never give up. Pokoknya ini saatnya, nggak ada lagi waktu lagi, ini saat ini momentum, ini kesempatan yang tepat sekali. Tapi bagaimana caranya saudara bisa berjumpa dengan Yesus? Bertatap-tatapan tidak gampang dan memang tidak bisa. Ya kalau kita baca tadi apa dia bisa berjumpa langsung bertatapan? Seharusnya mungkin dia bisa berteriak. Dia tidak berteriak seperti Bartimeus, orang yang buta. Kalau dia buta, Yesus anak Daud kasihanilah aku, itu beda. Ini wanita, tidak berani saudara. Karena apa? Dianggap najis, sakit berat, tidak gampang, dikucilkan. Memang ya kita harus aktif dalam masa itu memang. Boleh dikatakan wanita itu adalah kaum kelas 2. Tidak punya banyak ya peluang seperti pria di masa Yahudi, apalagi ketika dia menderita. Dia tak bisa berpikir, mungkin dia mau ngomong tapi mau begitu pasti orang bilang, "Woi, kamu najis, pergi jauh dari sini." Kan? Beda sama yang Bartimeus yang buta. Itu pun aja diusir-usir, ya kan? Apalagi wanita yang sedang pendarahan, orang nggak mau bersentuh. Sorry, orang Yahudi kan tetap sekali sama hukum Taurat. Tapi dia pantang menyerah. Oke, dia tidak bisa berjumpa, dia tidak mungkin akan berteriak karena itu pasti akan menimbulkan kegaduhan. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita bilang tadi, dia membelakangi, bukan belakang, dia putar di belakang Yesus. Dia bilang, asal ku jamah saja jubah. Bayangkan, di sekian banyak orang yang berkerumun menggerumuni Yesus karena berbondong-bondong, mungkin mendengarkan pengajaran Yesus atau ingin melihat, Yesus itu seperti apa, ya. Tampannya seperti apa atau gimana, atau juga ingin kesembuhan. Tapi wanita ini tidak, dia langsung cari cara. Seperti dia kalau menjamah jubah bagaimana? Dia harus berlutut. Lalu apa yang terjadi saudara? Dan akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku pasti sembuh. Di situ imannya saudara. Dan memang benar terjadi waktu dia coba menjamah jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak.
Di sela-sela kaki-kaki para pria yang ada di berbondong-bondong di situ. Dia coba bagaimana tangannya bisa meraih jubah Yesus. Dan ketika dia memegang jubah Yesus, mungkin tidak memegang banyak, mungkin hanya menyentuh sedikit saja. Pokoknya dia bilang asal jamah saja, aku pasti sembuh. Dan memang terjadi ketika dia jamah jubah Yesus, mungkin dia sentuh itu, maka apa yang terjadi? Alkitab memberikan laporan, Markus 9 beritahu kita bahwa seketika itu juga dia merasa apa? Bahwa badannya sudah sembuh dan pendarahannya berhenti. Wow, amazing. Ini mujizat yang luar biasa, saudara. Dari sebuah iman yang sederhana, iman yang tidak neko-neko, iman yang gak besar gitu. Iman yang sederhana, hanya bilang asal jangan. Bagi dia tidak butuh Yesus ngomong langsung. Bagi dia gak perlu mungkin berteriak, Yesus tolong saya ini enggak. Dia cukup tahu diri, tapi dia datang hanya asal jamah saja. Pokoknya asal jamah saja. Dan waktu dia menyentuh, dia merasa sembuh. Dan luar biasanya Tuhan merasa ada kuasa yang keluar dalam diri itu. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang sudah menyentuh saya? Pertanyaannya, apakah Tuhan memang tidak tahu siapa yang menyentuh? Tentu Tuhan tahu. Dia Maha tahu kan? Ini sebuah kisah yang pasti sudah dirancang oleh Tuhan untuk memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah kisah yang membangkitkan semangat bagi setiap orang percaya. Apa maksudnya Yesus harus bertanya seperti itu? Saya pun bertanya, saudara. Kenapa Tuhan harus bertanya? Siapa yang menyentuh saya? Sehingga akhirnya murid-muridnya juga bilang, guru, bagaimana bisa kami kasih tahu siapa yang menyentuh engkau? Karena dia bertanya pada murid-muridnya. Ini orang begitu banyak, kami pun tak tahu. Orang berdesak-desakan. Kalaupun ada yang menyentuh, pasti banyak yang menyentuh. Tetapi rupanya mungkin banyak orang yang menyentuh Yesus. Saya yakin pasti ada yang menyentuh karena bergerombol kan, berkerumun. Dan bisa saja ada sentuhan, touch. Tetapi ada sentuhan yang berbeda. Kali ini Yesus merasakan itu berbeda. Karena ada kuasa yang mengalir keluar dari diri. Ini sentuhan yang tidak biasa, berbeda, saudara. Different touch ini sangat berbeda. Ada aliran-aliran kuasa yang keluar. Dan Yesus bertanya, siapa yang menyentuhnya? Saya bertanya, kenapa dia bertanya, saudara? Yesus pasti tahu, tapi mengapa? Yang pertama ini saudara saya pelajari, karena Yesus ingin agar perempuan itu tahu bahwa ia benar-benar telah disembuhkan karena percaya pada kuasa Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga ingin agar orang lain tahu bahwa perempuan ini telah sembuh. Hal ini karena perempuan ini telah dianggap najis oleh karena penyakitnya, sehingga dijauhi orang. Nah, konfirmasi tentang kesembuhannya itu membuat dia bisa diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, bahkan keluarganya. Sehingga orang tidak lagi ragu, tidak lagi alergi untuk berdekatan dengan dia dan bersentuhan dengan dia. Kalau sekarang kan beda, karena COVID kita tak bisa bersentuhan, tapi sekarang kita udah bisa bersentuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu maksudnya. Yesus ingin memanggil orang ini, perempuan ini, supaya keluar dari tempat persembunyiannya, saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penegasan kepada wanita ini. Hei kamu sudah disembuhkan. Makanya di dalam ayat 34 dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Kau pergi selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia sudah sembuh, tapi Yesus mengkonfirmasi lebih tegas lagi, kamu sudah sembuh. Supaya orang banyak melihat bahwa kamu sudah sembuh. Kamu udah gak najis lagi. Sehingga orang banyak, keluarganya mungkin sudah punya kebesaran hati itu menerima kembali saudaranya yang menderita itu. Diterima kembali di lingkungan sosial. Tetapi selain itu, saudara, supaya wanita ini juga berani mengungkapkan kesaksiannya, kesaksian imannya kepada orang banyak. Jadi walaupun imannya itu sederhana, tetapi iman itu harus disaksikan, harus diungkapkan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Berkat yang dia terima, dia harus saksikan itu kepada orang banyak supaya orang tahu bahwa Yesus itu Tuhan.
Tuhan yang menyembuhkan. Itu yang terjadi, saudara. Akhirnya apa? Wanita ini kan keluar, dalam tanda kutip, dia keluar dari persembunyiannya. Siapa yang ini menyentuh aku? Lalu ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika tahu apa yang telah terjadi atas dirinya tampil. Itu yang pertama, tampil tersungkur, lalu kedua di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia pasti cerita bagaimana dari tempat semula dia bisa sampai tiba bertemu dengan Yesus dan menyentuh jubah Yesus. Dia pasti cerita, dia ungkapkan itu. Tapi tentu bukan hanya Yesus yang mendengar itu. Bagi Yesus itu tidak terlalu penting mungkin untuk mendengar kesaksiannya, tapi orang banyak yang mendengar itu tujuan Yesus. Itulah kesaksiannya. Tuhan mau supaya orang banyak ini lihat bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Dan untuk bisa ke sana harus ada aksesnya, yaitu iman. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Walaupun memang kita tahu segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, tetapi iman juga jadi sarana yang Tuhan pakai untuk dia memperoleh akses kesembuhan. Nah, itu harus dilihat orang banyak. Ada banyak orang datang berkerumun kepada Yesus, tapi tidak mengalami aliran-aliran kuasa Yesus. Tapi orang ini yang terkucilkan, yang terisolasi, termarginalkan dari lingkungan status sosialnya, diusir, dikucilkan, dijauhi, datang dengan iman sederhana. Dia mengalami aliran kuasa Tuhan. Wow, dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, kita perlu mencermati pikirkan ini. Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Ada banyak orang juga datang beribadah, tapi tidak mengalami aliran kuasa Tuhan di dalam ibadah itu. Kalau kita berkata di dalam ibadah itu ada kuasa Allah, mengapa tidak bisa? Mengapa kita tidak mengalami itu? Mengapa ketika kita datang pada Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita kembali tidak ada perubahan apa? Kita tidak datang dengan iman kita yang tulus, yang paling murni. Timotius pernah berkata, mari kita lihat, saya mau aja kita lihat dulu. Timotius, 1 Timotius. Gara-gara tidak ada kemurnian, kandaslah imannya, sehingga tidak mengalami kuasa Kristus. Satu Timotius pasalnya yang pertama, 1 Timotius pasal pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 19 dan 20. Saya akan baca. 1 Timotius pasal 1 ayat 18, 19, 20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan apa, saudara? Hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang, nah ini saudara ya, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan pada iblis supaya jerah mereka menghujat. Saudara, ini kasih Tuhan. Kandaslah iman mereka karena hati nuraninya tidak murni. Nah, mengapa banyak orang tidak mengalami kuasa Allah? Karena apa? Hati nurani tidak murni. Imannya ada, tapi waktu datang pada Tuhan tidak murni hati. Ketika mendengarkan teguran-teguran sapaan firman Allah, dia hanya mendengar tetapi dia menolak sesungguhnya apa yang Tuhan katakan. Makanya dikatakan Alkitab pada hari ini, jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah, jangan keraskan hati, tapi apa? Lembutkan. Maka di sana kuasa Allah. Kandaslah iman karena keadaan nurani. Iman tetap ada, tapi kandas apa? Imanmu pada Kristus di dalam kuasa-Nya berkat. Wanita ini datang dengan ketulusan. Imannya mungkin tidak sebesar murid-murid, imannya tidak sebesar para orang-orang yang berkerumun, tetapi dia datang dengan ketulusan, kemurnian hati. Dia datang kepada Tuhan.
Dia sadar diri. Saya teringat kisah seorang perempuan di Sirofenisia yang waktu anaknya kerasukan setan, waktu itu dia datang kepada murid-murid, lalu murid-murid musir dia, lalu Yesus suruh panggil. Nah, dia datang ingin berjumpa dengan Yesus, tapi Yesus bilang apa? Tidak baik memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak, lalu diberikan kepada siapa? Pada maaf, anjing. Aduh, saudara, kalau Yesus yang ngomong di sini kita bilang anjing semua, gimana? Belalang semua mata kita pada melotot, yang sudah mau dibelah. Wow, siapa yang ngomongin? Kok apaan sih gitu? Ada waktu bilang firman gini. Jadi dia bilang, kamu ini, ya, binatang itu sudah. Masih langsung gitu, waduh. Tapi wanita ini sudah imannya dipuji Tuhan. Dia datang dengan tulus. Jawabnya luar biasa. Ini jawabannya luar biasa. Apa jawabannya? Cinta kan? Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan apa? Remah-remah dari meja. Wah, itu luar biasa sekali. Itu dihargai Tuhan. Dia orang bukan orang Israel. Bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Tapi imannya dihargai oleh Tuhan. Terus datang pada dia. Ditegur, dicaci maki oleh Tuhan sendiri, dia tetap rendah hati, dia turun biasa. Iya, memang saya gitu. Benar, dia akhir memang benar, saya anjing. Benar. Memang benar. Kalau Tuhan mau bilang anjing babi, iya benar, semuanya itu benar. Itu kan, itu simbol apa? Kita orang berdosa, bukan? Iya benar. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima perbuatan Tuhan. Dan akhirnya apa? Pulang anak itu iman seperti mana? Dia menerima. Bapak Ibu, ini luar biasa. Wanita ini bangkit dari kegagalan karena dia berjumpa dengan Yesus. Mujizat terjadi. Sederhana imannya, tidak terlalu spektakuler, tapi dia datang kepada Tuhan dengan hati nurani ini. Apakah kita selalu datang pada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan? Bertanyalah pada diri kita masing-masing, gugatlah diri kita masing-masing. Sendiri juga terus bertanya, terus belajar dari Tuhan. Lihat tadi, apakah masih murni dia datang? Kalau udah gak murni Tuhan, tuntun diri, ujilah aku Tuhan, cobalah. Bentuk saja Tuhan. Ini penting saudara, supaya jangan kandas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Wanita ini mengalami pemulihan. Dia dipulihkan, dia bangkit dari kegagalannya. Baginya mungkin segala sesuatu boleh hilang, tapi dia menemukan harta yang terindah. Siapa? Yesus. Itu yang paling utama. Yesus. Yesus yang menyembuhkan dia. Imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Apa konklusi? Kesimpulannya, yang pertama, meyakini kuasa Tuhan Yesus dan tidak mudah berputus asa harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan putus asa. Datanglah pada Yesus dengan penuh iman dan kemurnian dan beritahu apa yang kita harapkan dari Dia. Jika Dia berkenan, Dia pasti menolong kita. Iman itu berarti masih tetap percaya Yesus tetap buat mujizat sampai hari ini. Mujizat masih ada. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin pergumulan kita sudah bertahun-tahun. Mungkin tidak sama, tidak harus berdarah, tidak. Tapi pergumulan kita yang sudah kita naikkan, doa-doa kita, pergumulan kita bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Saya beritahu hari ini datang dengan iman seperti wanita ini. Dengan hati yang tulus, sentuh jubah, datang pada Tuhan. Terus minta pada Tuhan. Maka terimalah aliran kesembuhan, aliran pemulihan, aliran kuasa Allah mengalir dalam hidup. Datang pada Tuhan. Saya nggak tahu saudara merindukan apa, pergumulan apa yang sudah betapa tidak
Selesai. Hari ini saat firman Tuhan datang menyapa baru. Amin kan? Dengan iman yang murni di hadapan. Yang kedua, Yesus bisa memakai berbagai cara untuk menolong kita mengatasi berbagai pergumulan hidup. Selama kita percaya dan berkeyakinan sungguh pada kuasa, Dia bisa memakai cara apa saja. Dengan cara disentuh saja pun Dia juga tidak mempermasalahkan itu. Kesembuhan dari Tuhan itu beraneka ragam, unik. Mujizat itu unik, mujizat itu kreatif. Tidak hanya dengan satu cara, satu metode. Ya, walaupun banyak sekarang orang hanya langsung bilang satu metode ini yang paling tepat. Tidak. Tuhan itu punya banyak cara. Dalam kesendirian, bahkan di mana saja engkau berada ketika kau berseru, Yesus bisa datang mengulurkan tangan. Saat kita angkat tangan, Dia turun tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat di mana iman kita kepada Tuhan. Makin tulus murnikah mengiring Dia? Jangan hanya sekedar iman saja, tapi mari kita semakin beriman. Orang boleh berkata, saya punya iman, dirimu juga punya iman, tapi apakah kau beriman? Belum tentu. Ada banyak orang berseru Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti Dia adalah pemilik segalanya. Apakah kita betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan? Mari jawab di dalam relung-relung hati yang paling dalam. Firman Tuhan menyapa kita. Dan ingat, apa yang kita punya, semua yang kita miliki, tidak akan berarti kalau tidak ada Yesus. Dia wanita ini punya segalanya, tapi habis seketika, tidak ada apa-apa. Karena apa? Dia tidak ada Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, mungkin semuanya bisa habis. Harta dunia boleh hilang, tapi dia bertemu dengan harta yang sejati. Itu yang penting. Tuhan sanggup mengembalikan semua yang telah hilang dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah hilang di hadapan, apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Tapi bersama Yesus, kita menemukan harta sejati. Dan percayalah di dalam Yesus, semuanya pasti baik-baik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus menolong, memberkati dan menyertai. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, jika mau boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma bergerak bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang wanita yang tadi berdarah 12 tahun lamanya. Segala sesuatunya habis hilang, bahkan keadaannya makin memburuk. Kehidupannya terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Yang ada tinggal menunggu mati. Tidak ada harapan. Namun kami bersyukur bahwa kisah ini tidak berhenti sebagai kabar buruk, tetapi ada kabar baik. Ketika dia berjumpa dengan Engkau Yesus Tuhan, dia memiliki pengharapan yang baik. Dan dia mengalami pemulihan. Segala sesuatu boleh hilang lenyap, tetapi dia menemukan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Biarlah kami semua memiliki iman yang murni di hadapan Bapa yang baik. Tolonglah kami melewati hari-hari kami yang tidak semakin mudah untuk dijalani. Tuntun bimbing kami. Bahkan di saat-saat kami mengalami kebuntuan, tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, tidak tahu jalan keluar, ajarlah kami terus bersungkur di bawah kaki, seperti wanita ini tersungkur bersujud menyentuh jubah. Bawa lutut kami semua Tuhan hari ini, terus selalu belajar di dalam segala sesuatu, sebelum memulai segala sesuatu, mengakhiri segala sesuatu. Kami selalu bersujud di bawah kaki dan menyentuh jubah. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan dari umat yang hadir saat ini yang baru tidak tahu, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, yang menjadi rindu harap mereka belum terjawab, sehingga akhirnya mereka berputus asa. Tuhan, Kau bangkitkan kembali mereka dari kegagalan, dan biarlah mereka menemukan pengharapan di dalam Engkau. Aliran-aliran kuasa Allah, biarlah Tuhan turun saat ini menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memerlukan pertolongan uluran tangan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kawan yang sejati, kami bawa semua pergumulan kami serahkan dalam tangan. Kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dicukupkan, kami dituntun, kami diberikan mujizat, pertolongan yang ajaib. Pujilah Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala masa, kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita ingatkan warta semua. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Akan kita bacakan warta jemaat kita pada hari ini. Warta jemaat Minggu 3 April 2022. Gembala Siang dan pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan PT Bumi Hutani Lestari, serta bagi yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah keluarga Allah. Ibadah 2 malam diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di pastori gereja. Ibadah raya Minggu 13 Maret 2022 jam 8.30 pagi. Pembicara Bapak Evangelis Peter Lim, WL Bapak Del Paris, Singer Ibu Pori Sinaga, Dewi Nyai, Bapak Frederick Heriwan, Bapak Advent Simatupang. Pembaca warta dan doa persembahan Bapak Seth M. Ola. Musik Bapak Pendeta Yeskel R. Sambeka dan Bapak Sianto. Laporan keuangan. Persembahan ibadah raya Minggu 27 Maret 2022
sebesar Rp941.000. Persembahan diakonia 2022 sebesar Rp926.000. Ucapan syukur keluarga Bapak Eko Saputra Manurung Rp100.000. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dilayani dalam hal baptisan air, konseling, pernikahan, dukungan doa, penyerahan anak, ucapan syukur, kedukaan atau kematian, dapat menghubungi tim pastoral DKRI di sekretariat gereja. Gembala Siang beserta pengurus gereja GKRI Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bagi saudara di bulan April ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Demikianlah informasi gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memperbolehkan kami untuk merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Sungguh anugerah yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan Yesus, Engkau masih memperbolehkan kami umat Tuhan di tempat ini untuk berkumpul bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan kebahagiaan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau boleh mengajari kami ya Tuhan, bahwa kami selalu boleh berpengharapan yang hidup kepadamu. Kami percaya Tuhan adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan Bapak Kepala kami yang telah boleh menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh memberkati kehidupannya. Engkau boleh memberkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan Yesus dan keluarganya dimanapun mereka boleh berada ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini boleh Tuhan kuduskan, Tuhan boleh sucikan, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan boleh kami pergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini ataupun di tempat yang lainnya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, teringat kami akan saudara-saudari kami ya Tuhan yang boleh hadir di tempat ini hingga sekarang ya Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka boleh berada dengan pergumulan hidup mereka ya Tuhan dan kondisi apapun mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di masa yang akan datang mereka akan boleh hadir di tempat ini untuk berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kembali kita kembali saling mengingatkan bahwa seringkali kita merasa jalan Tuhan tidak terselami dalam setiap hati kita, tapi kita percaya kita punya satu-satunya penolong yang sangat setia.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta RC, saya melihat ada wajah baru yang belum kami kenal. Bila berkenan, boleh bangkit berdiri. Nah, Bapak Ibu. Ya. Dan lebih berkenan lagi bisa maju ke depan Bapak Ibu untuk bisa memperkenalkan diri. Salam. Selamat pagi semua. Sebenarnya saya bukan orang baru ya. Yang barunya di hari ini. Saya pindahan dari Kuala Catur kemarin. Jadi kami bertiga di hari ini. Jadi kawan-kawan semua ada yang di Kalbar, dan juga ya ke Papua. Jadi saya perkenalkan, dia nama saya Alfred Kahar, kalau dipanggil Alfred, dan nama istri saya Mutiara. Sudah punya anak dua ya, punya anak nggak ikut di sini, cuma di Palangka. Tempat saya bertugas di Kriti Plasma. Di sana tugasnya salah satu staf juga asisten. Oke, mungkin itu aja ya perkenalan singkatnya dari saya. Terima kasih Pak. Atas nama pengurus dan juga jemaat, kami menyambut kedatangan Bapak Alfred. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kiranya kita bisa terus bersekutu, bisa sama-sama berbakti beribadah dan memuliakan Tuhan. Selamat datang. Ya, kita akan doa. Mari Bapak Ibu jemaat kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi, kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong agung yang setia. Hati kami sungguh bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan. Di tempat ini kami boleh dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih. Di tempat kudus ini Tuhan kami datang dengan membawa berbagai pergumulan hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan sumber segala jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Engkaulah Tuhan yang kami pegang. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini bersatu hati. Kami berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara Indonesia kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa dan negeri kami berdiri atas kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa berkatilah bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa Indonesia ini atas kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama seluruh kabinet Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Darat, Laut, Udara, serta kepolisian. Menyerahkan buat Gubernur, Bupati, Camat, Desa, RT, RW, dan berbagai kepemimpinan lainnya. Kami bertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang memilih dan menetapkan para pemimpin-pemimpin kami untuk berdiri bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh dapat bekerja sama bergandengan tangan untuk mereka boleh dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan jujur, adil, dan bijaksana. Karuniakanlah hikmat pengetahuan akal budi bagi setiap mereka.
Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang berasal dari berbagai macam denominasi. Persatukanlah gereja-gereja Tuhan yang ada. Biar saling bergandengan tangan dan menjarah banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berdiri. Biar kasih dan kuasa Tuhan bekerja melalui setiap hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka dapat melayani dengan kuasa Roh Kudus. Melalui kehidupan mereka, banyak jiwa yang dibawa kepada kerajaan Tuhan. Segala kebutuhan keperluan yang mereka perlukan dalam hidup mereka di dalam pelayanan, kami tahu bahwa Tuhan sumber berkat yang akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan setiap hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka melayani, di kota-kota, di desa-desa, bahkan di daerah terpencil sekalipun, kami bawa di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa. Kami juga berdoa melalui acara-acara penginjilan melalui perangkat media massa dan televisi elektronik yang memang tentang kebenaran firman Allah. Kami percaya memberkati setiap cara-cara penginjilan yang ada, sehingga melalui cara-cara yang ada boleh menjaga banyak jiwa bagi Tuhan. Kami tahu bahwa tidak akan melewati satu pun untuk binasa di hadapan Tuhan, tetapi Engkau merindukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Berkati setiap penginjilan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat perusahaan di tempat ini, di mana kami bekerja, di mana kami melayani, dan di mana kami tinggal. Kami berdoa berkatilah perusahaan ini Tuhan. Biarlah melalui pokok-pokok sawit yang ada boleh menghasilkan buah yang banyak. Apapun yang terjadi di dalam perusahaan ini, kami percaya Allah turut bekerja di atasnya untuk mendatangkan kebaikan di atas perusahaan ini. Menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami dalam perusahaan ini Tuhan, berkati setiap mereka. Hikmat, pengetahuan, akal budi, marifat dan otoritas Tuhan atas pemimpinan mereka, sehingga mereka mampu membawa perusahaan ini ke jalan yang benar. Kami berdoa Tuhan, jauhkan perusahaan ini dari pencurian, kerompakan. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya bahwa perusahaan ini akan aman. Jauhkan kiranya dari berbagai kejahatan-kejahatan yang tidak memuliakan Tuhan. Kami tetap pertaruhkan perusahaan ini dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang bekerja di dalamnya Tuhan, beri kekuatan kesehatan yang baik bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa melalui perusahaan ini kami dapat diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami terus berdoa buat perusahaan ini. Kiranya Allah berkenan untuk tetap melindungi perusahaan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh saudara temanmu yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami. Bergumul tentang keluarga kami, bergumul tentang anak-anak kami, bergumul tentang usaha dan pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan. Kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang kami andalkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan Kau buat berhasil, karena Kau Tuhan menyertai di setiap kehidupan kami. Inilah tulus dan firman-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang pengharapan Tuhan hadir yang beri pengharapan bagi setiap mereka. Yang berduka cita Tuhan beri penghiburan bagi setiap mereka.
Kami bawa doa kami di atas satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah namamu, dan apalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau kami terlalu musibah, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kembali kita memperkatakan dengan iman kita dalam perkara dalam diri satu, dalam diri kami kekuatan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang selalu setia Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu, bawalah firman Allah dengan sukacita, lakukanlah firman Allah dengan setia, dan sekarang arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh sejenak, bersyukur pada Tuhan. Selamat